Oke rekan-rekan, ini adalah contoh-contoh kapasitor yang sering kita jumpai di sebuah rangkaian elektronika. Ini adalah contoh dari kapasitor keramik seperti ini. Lalu di sini ada contoh dari kapasitor milar. Di sini ada elko atau elektrolit kondensator. Jadi yang disebut elko seperti ini ya rekan-rekan. Nah, lalu kita akan belajar dulu tentang fungsi dari kapasitor. Fungsi dari kapasitor sepengetahuan saya dan yang saya pahami, salah satunya menyimpan muatan, yang kedua sebagai konduktor atau penghantar arus AC, juga bisa sebagai isolator arus DC, lalu sebagai pembangkit frekuensi, sebagai kopel, sebagai pemilih gelombang frekuensi, untuk juga sebagai filter dari tegangan DC. Nah, itu beberapa fungsi umumnya. Lalu kita akan belajar tentang simbolnya dan penerapannya di sebuah rangkaian elektronika. Kapasitor ini kita bagi dulu menjadi dua, yaitu kapasitor nonpolar ini sebelah sini dan kapasitor polar. Maksud dari kapasitor nonpolar yaitu kapasitor yang tidak mempunyai polaris kutub positif dan negatif. Jadi untuk pemasangan kapasitor seperti ini, kadang ada yang tanya, gimana bang kalau pasangnya terbalik? Nggak masalah. Kalau kapasitor ini mau dibolak-balik bagaimanapun, kaki ini jadi ini jadi ini, nggak masalah, karena tidak mempunyai polaritas plus dan negatifnya, plus minusnya nggak ada. Dan yang ini adalah kapasitor dengan polaritas, ya, ada polaritas positif dan negatif. Nah, biasanya untuk negatif rekan-rekan sudah ada tandanya, selalu ada tandanya. Untuk elko, kalau negatif selalu ada tandanya. Nah, ini sering kita jumpai di sebuah rangkaian elektronika. Nah, lalu kita akan menerapkan ke sebuah skema seperti apa simbolnya. Nah, untuk kapasitor nonpolar skemanya seperti ini. Ya, ini nonpolar. Kalau di PCB bagaimana simbolnya? Kalau di PCB simbolnya sama saja seperti ini. Nah, lalu ini elko. Elko itu kapasitor dengan polaritas plus dan minus ya. Nah, simbol dari elko seperti ini rekan-rekan di dalam skema rangkaian elektronika. Untuk plusnya di sini, negatifnya di sini. Ada juga yang seperti ini rekan-rekan. Plusnya di sini, negatifnya di sini. Untuk penerapannya di sebuah PCB biasanya bergambar seperti ini. Nah, ini bulat ya. Lalu di sini misalnya lubang kakinya. Nah, ada yang seperti ini, tanda plusnya diberi tanda seperti ini, atau kadang tandanya di luar seperti ini. Berarti kaki lubang ini untuk kaki plus dan ini untuk minusnya. Ada juga yang bentuknya seperti ini, gambar di dalam PCB-nya. Nah, ini biasanya di blok warna putih ya. Lalu ini untuk kakinya. Nah, yang ada tanda ininya, oh ini kakinya di sini. Nah, yang ada tanda ininya, ini negatifnya dan ini positifnya ya. Lalu ada yang berbentuk seperti ini rekan-rekan. Nah, biasanya yang diarsir bagian sini. Nah, bagian yang diarsir itu untuk negatif dan bagian yang tidak diarsir untuk positif. Biasanya kakinya di dalam sini. Nah, ini biasanya yang sering kita temui di dalam PCB, gambarnya seperti ini. Kalau untuk rangkaiannya, skemanya seperti ini ya. Lalu
kita akan belajar membaca nilai-nilai kapasitor ya. Jadi di sini ada kapasitor. Kita akan mulai dari yang ini dulu ya, dari yang elko. Nah, karena lebih mudah. Nah, di body elko ini sudah ada tulisannya rekan-rekan, 450 volt 220 mikrofarad. Berarti elko ini mempunyai kapasitas 220 mikrofarad dengan tegangan yang bisa diterima maksimal sebesar 450 volt. Nah, kita lihat yang ini. Nah, yang ini 470 mikro 35 volt. Kalau yang ini 47 mikro 160 volt. Nah, maksudnya apa rekan-rekan? Jadi 470 mikro ini kapasitasnya, dan 35 volt ini adalah tegangan maksimal yang dapat diterima elko ini. Jadi apabila rekan-rekan memberi tegangan atau elko ini dipasang di tegangan di bawah 35 volt, itu tidak masalah rekan-rekan. Tetapi menjadi masalah jika tegangan yang diterima elko ini di atas 35 volt. Misal rekan-rekan memberi tegangan 50 volt, yang terjadi ini akan rusak, bisa saja meledak. Ini contohnya, kembung seperti ini atau hamil. Nah, ini juga meledak, ini bagian bawahnya ini. Nah, ini bagian bawahnya kembung. Nah, jadi rekan-rekan, untuk elko rekan-rekan perhatikan voltnya, jangan mengganti elko dengan volt yang di bawahnya. Untuk mikronya, nah ini berbeda-beda fungsi. Jika elko untuk filter tegangan DC, rekan-rekan bisa menambahkan semakin tinggi semakin bagus. Misalnya 470 mikro, rekan-rekan ganti 1000 mikro, itu nggak apa-apa kalau untuk filter tegangan DC. Tetapi jadi masalah jika sebagai filter frekuensi atau pemilih gelombang, itu jadi masalah rekan-rekan, karena mikronya ini juga bisa mempengaruhi frekuensi. Jadi usahakan misalnya untuk mengganti elko-elko di bagian amplifier, yang elko kecil-kecil itu di bagian inputnya, rekan-rekan sesuaikan saja nilainya. Kalau tidak sesuai, bisa-bisa bassnya kadang hilang, treble-nya kadang hilang. Jadi jangan asal mengganti lebih besar lebih bagus. Nah, tetapi lihat dulu di mana elko itu akan digunakan. Ya, ini tentang elko. Lalu kita akan belajar membaca tentang kapasitor. Kapasitor seperti ini. Di kapasitor ini juga ada kode rekan-rekan, ada 3 angka biasanya. Kita ambil contoh ini ya. Nah, ini aja. 434J 400 volt. Nah, ini jelas 400 volt ini adalah tegangan maksimal yang bisa diterima oleh kapasitor ini. Lalu bagaimana dengan 434J? Nah, di sini kita akan menulis 434J. Nah, rekan-rekan, maksud dari 434J, yang pertama ini adalah angka pertamanya 4, lalu angka kedua ini adalah angkanya juga 3, dan 4 yang terakhir ini, angka terakhir adalah multiply atau kelipatan. Jadi anggap saja lebih mudahnya rekan-rekan, angka terakhir ini rekan-rekan menambahkan jumlah nolnya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, oke rekan-rekan, jadi seperti ini pembacaannya. Nah, lalu untuk huruf terakhir J, ini adalah nilai toleransi. Nah, ada
toleransi, yaitu F, G, H, J, K, M. F itu 1%, G itu 2%, H itu 3%, J itu 5%, K itu 10%, dan M 20%. Nah, ini angka akhirnya J, berarti toleransinya 5%. Toleransi 5% itu bisa ini lebih tinggi 5% atau kurang dari ini sebanyak 5%. Jadi istilahnya speleng, bisa naik bisa turun sebesar 5%. Lalu satuan untuk kapasitor ini biasanya itu picofarad, rekan-rekan. Ya, picofarad. Nah, lalu picofarad itu bagaimana? 1 picofarad sama dengan 1000 nanofarad. 1 nanofarad sama dengan 1000 mikrofarad. Nah, jadi rekan-rekan beri tanda titik di 30 ini, 1, 2, 3. Nah, oke rekan-rekan. Lalu kalau rekan-rekan akan menjadikan nanofarad, berarti menjadi 430 nanofarad. Lalu rekan-rekan akan menjadikan mikrofarad, rekan-rekan beri titik lagi di depannya sebanyak 3, 1, 2, 3 angka. Nah, jadi 0,430 mikrofarad. Oke rekan-rekan, mudah kan? Nah, jadi penghitungannya seperti itu. Kita coba lagi yang mana? Nah, ini 622H. 622H. Angka pertama adalah 6, angka kedua adalah 2, angka ketiga jumlah 0 yang kita tambahkan, 0-nya 2. Lalu kita tulis picofarad. Nah, toleransinya H sebesar 3%. Oke. Jadi rekan-rekan dalam memilih kapasitor, usahakan toleransinya yang paling sedikit ya. Bisa F, G, H angka belakangnya. Itu lebih bagus, tapi kadang-kadang kita sulit juga menemukan, jadi untuk kode JK nggak masalah juga sih. Lalu kita akan konversi ke nanofarad. Kita hilangkan, kita beri titik 3 angka di depan, 1, 2, 3, berarti 6,2 nanofarad. Kita jadikan mikrofarad menjadi 1, 2, 3, 0,0062. 1, 2, 3 ya, menjadi mikrofarad. Oke, untuk pembacaannya seperti itu. Lalu untuk pengukurannya rekan-rekan,